Secara khusus dari air kencing dijelaskan. Istanzahu, tuntaskanlah dan bersihkanlah dari air kencing. Ya, ketika kencing, bersihkan badan kalian. Pelihara yang pertama, jangan ada cipratan air kencing. Yang bahayanya lagi-lagi sekarang banyak toilet gantungin toilet berdiri. Itu main kafir tidak pastinya ya, bukan muslim. Orang muslim nggak pernah ngajarkan kencing untuk berdiri. Satu, makruh, laisa minal adab, dan bukan adab juga ya. Yang kedua, ini rentan kena cipratan air kencing. Yang ketiga, yang paling penting juga, cara istinjanya gimana? Sebagian ada air yang ngalir, cuman susah dipakai untuk istinja. Ya, mau narik-narik sampai ke ujung juga agak susah, karena airnya ngalirnya kan ke ujung aja. Itu sebagian tempat ya ada aliran air. Kalau enggak gimana? Berarti enggak istinja. Minimal kalau bawa tisu itu pengganti. Tisu itu seumpama batu tadi, ntar bakal kita jelaskan. Oke, boleh lah, untuk laki-laki ya. Cuma dengan syarat pakai tisu itu. Kalau syarat tidak terpenuhi, nggak sah juga istinja. Harus pakai air itu, air rendah. Jadi lanjutan hadis tadi, istanzahu minal baul, bersih-bersihlah kalian dari kencing. Fa inna amata azabil qabri tibu. Karena kebanyakan ada kubur dari air kencing yang tidak dibersihkan. Jadi di kubur orang banyak diadab gara-gara istinjanya nggak beres atau nggak cebok sama sekali. Nah, nggak tahu nih lagi-lagi. Karena toilet gantung ini di masjid, sebagian masjid pun ada dan disediakan, mal asal sangat disayangkan. Ada. Berarti masjid pun memfasilitasi untuk kencing yang model begitu. Atau mungkin dia ada apa, nggak tahu ya apa penyebab dibuat seperti itu. Cuman ya gimana, ada kontribusi dosa nggak gitu untuk ada kubur ke Allah. Kecuali yang ngerti apa orang yang kencing kayak itu selalu aman dari cipratan. Atau enggak, Allahu a'lam. Cuman Nabi memastikan banyak azab kubur itu berasal dari air kencing yang tidak tuntas. Tadi kencing berdiri contohnya. Yang dulu juga kalau model air kencing ini kena bajunya, kena badannya, dan dia sholat pakai baju itu dan badan yang belum dibersihkan dari air kencing itu, sama juga nilainya bertingkat. Gak sah juga sholatnya, gak sah juga sholat. Baik. Kalau hadis yang pertama tadi, ada hadis yang kedua ya. Salah satunya diadab karena dia tidak bersih dari istinjanya. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Kalau yang tadi, yang kebanyakan azab kubur itu berasal dari kencing, itu hadis diriwayatkan Imam Daruqutni dan juga dari Imam Hakim di dalam Mustadrak, yang mengatakan isnadnya sahih, hadis isnadnya sama-sama sahih. Wa amma ahaduhuma, ada pun satunya lagi, kan ada dua yang di atas tadi, kata Nabi, fa'innahu yamshi bin namimah. Sesungguhnya dia itu selama hidupnya selalu membuat namimah. Namimah itu adu domba. Pergi ke sini, ya, pergi ke A nyeritain ke B, pergi ke B ceritain kejelekan si A, saling adu domba, saling provokasi. Ini matinya nggak selamat di kehidupannya, dihakim sama oleh malaikat. Orang yang hobi adu domba itu. Baik. Makanya pentingnya bab istinja ini, ulama buat bab khusus fuqaha di dalam kitab ini, supaya umat Islam itu ngerti cara istinja yang baik dan benar,
dan terhindar dari azab kubur yang dalam hadis dari Sahih. Kebanyakan azab kubur itu dari pola istinja yang tidak benar atau pola air kecil yang tidak sesuai syariat. Akhirnya masih ada najis yang menempel dan itu membuat sholatnya tidak sah. Baik. Selanjutnya istinja itu hukumnya ada 5. Yang pertama wajib kalau kotoran yang keluar itu basah ya. Yang kedua sunnah kalau kotoran yang keluar itu kering buat nggak ada air sama sekali. Ketiga itu ya. Buang air besar kalau air kecil, mana ada air keringnya? Pastinya air kecil ya. Buang air besar. Yang ketiga mubah. Hukumnya mubah istinja dari keringat. Orang keringetan di antara tubuh dan tubuh dia mau istinja mubah. Cuman kalau bisa menyebabkan was-was katanya sebaiknya dihindarkan. Yang keempat makruh istinja binabed. Makruh kalau kita habis kentut istinja itu makruh. Habis kentut istinja makruh. Cuman ini yang kentut, ketika kentut kadang-kadang ada bercak-bercak kuning di celana dalamnya. Nah kalau bercak kuning itu berasal dari kotoran, yang bercak kuning yang ada benda ini. Jadi menunjukkan ketika dia buang air besar, istinjanya tidak tuntas, masih ada masih menyisakan kotoran di lipatan-lipatan lubang anus itu. Nah yang ditakutkan ketika kentut keluar dia nempel di tanah dalamnya atau bagian daripada luarnya, bagian luar. Ini yang disebut sholat terkategori membawa najis, nggak sah sholatnya. Makanya pentingnya mengetahui cara istinja yang baik dan benar. Yang terakhir haram dan tidak sah. Haram dan sah kalau istinjanya dengan barang yang masuk airnya punya orang nggak izin itu maksudnya, atau istinja dengan batu yang tidak memenuhi syarat. Kalau dijelaskan. Baik, tata cara istinja. Jadi istinja itu boleh pakai air dan boleh pakai batu. Batu atau seumpama batu. Seumpama batu itu tisu yang paling sering. Cuma tisu yang dipakai harus tisu kering dan bukan tisu basah. Baik. Yang kedua, tisu kering untuknya macam-macam ini sangat lembut banget yang nggak bisa ngambil kotoran. Yang kering itu yang bisa ngambil kotoran. Ya, rata-rata umumnya tisu kering itu bisa ngambil kotoran. Cuma lebih maksimal lagi fungsinya itu tisu yang didesain untuk dipakai di toilet, tisu toilet ya, karena lebih bisa untuk menghilangkan kotoran yang 90% lebih gitu, cuma nggak angkat kotoran. Kalau ditanya mana yang afdal pakai tisu atau pakai air, yang paling afdal pakai air. Cuman dari keluar dari itu yang terpaling afdal itu dihimpun antara penggunaan pakai tisu sama air. Jadi sebelum cebok dipakai tisu dulu, baik kubul dan dubur. Setelah itu baru disiram pakai air. Nah ini lebih afdal, artinya pahalanya malahan double. Karena lebih ekstrak bersih satu. Yang kedua, meminimalisir terkenanya secara langsung tangan itu dengan kotoran. Tangan dengan kotoran. Jadi pakai tisu dulu. Kalau mau dihimpun antara duanya, tisu dengan air, harus tisu dulu. Kalau air dulu, apalagi tisu nggak sendiri. Bukan istinja kalau cuma untuk sekadar mau mengeringkan aja boleh aja kalau untuk mengeringin, cuma bukan istinja. Bukan ini yang disuruh gabungin. Yang disuruh gabungin itu pakai tisu dulu, buangin kotorannya. Tersisa bekas-bekas kotoran. Sebenarnya kalau nggak pakai air itu sudah sah dengan syaratnya. Ntar bakal ada syarat istinja menggunakan tisu. Cuma kalau ditimpa pakai air lagi lebih afdal. Ya, jadi yang teratas pakai tisu plus air. Yang kedua air aja. Yang ketiga tisu aja atau batu atau seumpama tisu dan batu. Apa kali jelaskan syarat-syaratnya? Bahwa
hajar, jadi ya seperti